Kita buka Alkitab kita dari, ada dua pembacaan hari ini, tadi sudah baca di awal. Yang pertama dari Perjanjian Lama 1 Tawarik 29 ayat 2 dan ayat yang kelima. Yang kedua itu dari Kolose 3, tadi sudah dibaca ya. Yang kedua dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Jadi yang pertama 1 Tawarik 29 ayat 2 sampai 5. Yang kedua Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Dan jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tema sepanjang bulan Juli giving atau memberi. Jadi tema sepanjang bulan Juli ini kita akan bicara giving atau memberi. Dan di hari ini adalah minggu terakhir. Nanti di bulan Agustus kita akan masuk dengan tema yang baru. Dan di hari ini tema khotbahnya adalah giving your best. Jadi temanya adalah giving your best. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kalau kita ke Tawarik, kalau kita ke 1 Tawarik 29, kita ada di 1 Tawarik 29 ayat 2 sampai 5 di situ. Kalau kita lihat di perikop atasnya itu bicara tentang sumbangan untuk pembangunan bait suci pada waktu itu. Mari kita coba bayangkan sebuah momen yang luar biasa dalam sejarah perjalanan bangsa Israel dalam pembacaan teks di hari ini. Ada seorang raja yang sudah lanjut usia, yaitu Raja Daud. Ini bicara Raja Daud ya. Dia berdiri di hadapan bangsanya pada waktu itu. Ia tahu bahwa bukan dirinya yang akan membangun bait suci. Bukan dia yang akan membangun bait suci. Dan tugas ini dipercayakan kepada anaknya Salomo untuk membangun bait suci. Apa yang sudah difikirkan oleh Daud, Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan tidak mengizinkan Daud yang membangun bait suci. Kalau kita ke pasal 28, 1 Tawarik pasal 28, di ayat 2, di ayat 3 itu jelas dikatakan di situ. 1 Tawarik 28 ayat 3 dikatakan, tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Di ayat 6, di 1 Tawarik 28 ayat 6 dikatakan, ia telah berfirman kepadaku, ia ini Tuhan, ia telah berfirman kepadaku, Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Jadi yang akan membangun bait Allah tadi, Salomo anaknya. Apakah Daud kecewa? Apakah Daud langsung mundur? Bukan saya yang dipercayakan Tuhan. Dia berharap Daud yang akan membangun bait suci. Tapi Tuhan bilang tidak. Tanganmu penuh dengan darah. Ya, karena dia prajurit ya. Anakmu yang akan meneruskan. Daud tidak kecewa kok. Daud tidak mundur. Justru dia mengambil inisiatif dan dia mengambil tanggung jawab untuk mempersiapkan segalanya. Dia tidak lari dari apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Kadang yang sering dihadapi oleh kita, anak-anak Tuhan saat ini, kalau rencana kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, biasanya kita kecewa. Kita berharap seperti ini, tapi Tuhan membuat yang lain. Kita marah kadang.
Marah dengan tanda petik ya, marah kepada Tuhan. Kok kenapa ini Tuhan, saya kan maunya ini. Kadang kita juga meninggalkan Tuhan. Kadang kita mundur dari Tuhan. Tadi kecewa, marah, sakit hati. Dan itu yang terjadi. Sering seperti itu. Kecewa dengan Tuhan, mundur dari persekutuan, tidak mau lagi datang beribadah dan sebagainya. Tapi tidak dengan Daud. Ini luar biasa. Dengan semangat dan kasih yang besar, Daud berkata di ayat 2. Kita ke pasal 29. Kita ke pasal 29 ayat 2. 1 Tawarik 29 ayat 2. Dikatakan demikian. Dengan segenap kemampuan, aku mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Yakni emas, dia kasih emas. Untuk barang-barang emas. Perak untuk barang-barang perak. Tembaga untuk barang-barang tembaga. Besi untuk barang-barang besi dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata syolham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Kalau dihitung dengan uang saat ini berapa miliar yang diberikan Daud kepada pembangunan rumah Allah. Dia tidak kecewa kok, dia tidak marah. Dia tetap mempersiapkan untuk Tuhan. Ia memberi dari harta pribadinya. Dia berikan emas, perak, tembaga, batu permata, marmer. Dia bukan kasih yang sisa. Dia nggak kasih yang sisa. Dia bukan kasih yang sudah terpakai. Tidak. Dia kasih yang terbaik. Kenapa? Karena Daud memberi karena dia mengasihi Tuhan. Kalau konteks ini kita tarik dengan keadaan kita saat ini, rumah Tuhan kita ada di mana? Secara fisik, ini rumah Tuhan. Ibu bapak, saudara, puji Tuhan. Sarana prasarana telah menyelesaikan pengecetan. Sudah selesai pengecetan. Kalau ibu bapak melihat dari sisi sebelah luar yang ada di pastori dan di luar pastori dan ruang serbaguna, bahkan di depan sudah rapi. Apakah sudah selesai? Belum. Akan dilanjutkan lagi nanti. Akan dilanjutkan lagi merapikan, itu rencana. Itu rencana. Akan dilanjutkan lagi dengan pembangunan renovasi yang lain. Untuk mana? Untuk rumah Tuhan. Begitu juga yang dilakukan Daud. Dia berikan yang terbaik. Bahkan Daud mengajak bangsa Israel untuk memberi. Daud bukan hanya dia memberi, dia juga mengajak bangsa Israel. Dia sebagai raja, dia ajak bangsa Israel untuk memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan dalam pembangunan rumah Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat 5b. Ayat 5b dikatakan, maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Ayat 5. Kalau ini ditanyakan kepada saudara dan saya saat ini, kalau Daud hadir di siang hari ini dan dia katakan, siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Apakah jawab jemaat? Pasti kita angkat tangan, saya rela memberikan. Kita lihat respon dari rakyat. Kita lihat respon dari bangsa Israel pada waktu itu. Kita ke ayat 6. Pasal 29 ayat 6. Dikatakan, lalu para kepala puak ini suku-suku bangsa pada waktu itu. Di bawah lebih kecil dari bangsa Israel. Dia suku-suku bangsa yang ada di dalam bangsa Israel. Lalu para kepala
puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Dia mau memberi. Ayat 7, mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Ayat 8, siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaraan rumah Tuhan. Ayat 9, bangsa itu bersukacita dalam memberi karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, prinsip memberi yang ada di 1 Tawarik 29 tersebut ditegaskan juga oleh Paulus. Di Kolose 3 ayat 23 dan 24, Paulus katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dari dua bagian tadi, Tawarik dan Kolose, kita belajar bahwa memberi kepada Tuhan bukan hanya soal uang, bukan hanya soal materi, bukan hanya itu, tetapi tentang hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan secara totalitas. Tadi saya garis bawahi, bagaimana kita memberikan hidup kita secara totalitas untuk Tuhan. Sebab kita sadar Tuhan terlebih dahulu memberikan untuk saudara dan saya. Apa yang sudah Tuhan buat untuk saudara dan saya? Banyak. Bisakah kita hitung berkat Tuhan? Tidak bisa. Tuhan sudah begitu banyak berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Yang terbaik malah Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Hari ini kita akan belajar 3 hal untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dari 2 hal tadi, dari Tawarik dan juga dari Kolose. Yang intinya semua bahwa berikan semuanya untuk Tuhan, bukan hanya untuk materi yang kita miliki, bukan hanya uang yang kita miliki, tapi hidup kita untuk Tuhan. Amin. Yang pertama, giving your best. Yang pertama, beri yang terbaik, bukan yang tersisa. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, beri yang terbaik, bukan yang tersisa. Kembali lagi tadi di ayat 20. Kita ke Tawarik. 1 Tawarik 29 ayat 2. Beri yang terbaik, bukan yang tersisa. Raja Daud mempersembahkan dari harta pribadinya. Di 1 Tawarik 29 ayat 2 ya. Dia memberikan emas, dia memberikan perak, dia memberikan tembaga. Dia memberikan dengan segenap kekuatannya. Ia tidak menyisihkan apa yang tidak berguna, enggak. Dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia memberikan dengan penuh kesadaran. Dia mempersiapkan emas, dia mempersiapkan perak, dia mempersiapkan semuanya. Yang menunjukkan bahwa Tuhan layak menerima yang terbaik, bukan yang sisa dari Daud. Kadang kita memberikan yang sisa bagi Tuhan. Tatkala kita menerima upah kita sepanjang 1 bulan, kita sudah hitung dulu. Ini untuk ini, ini untuk ini, ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ya, sisa segini. Nah, ini untuk Tuhan. Kadang seperti itu. Iya apa enggak? Enggak ya, di sini enggak seperti itu ya. Yang diinginkan oleh firman Tuhan seperti Daud memberikan yang terbaik, atur dulu untuk Tuhan.
itu kita berikan untuk Tuhan. Sisanya baru untuk kebutuhan kita. Jangan dibalik. Jangan kebutuhan-kebutuhan, keperluan kita dulu baru sisanya Tuhan. Jangan. Tuhan dulu utamakan. Tatkala kita mengutamakan Tuhan, Tuhan juga akan memprioritaskan saudara dan saya. Jadikan Tuhan sebagai yang utama, bukan pelengkap dalam kehidupan ini. Berikan waktu kita. Tuhan tidak hanya meminta materi, enggak. Tuhan tidak hanya tidak selalu meminta uang kita, tidak. Tapi Tuhan minta waktu kita, minta tenaga, kehadiran kita. Kenapa? Karena semuanya berasal dari Tuhan. Tatkala kita memberikan semua yang kita punya untuk Tuhan, bukan yang sisa, itu adalah penyembahan yang sempurna. Paulus katakan seperti itu. Itu penyembahan yang sempurna. Penyembahan yang sempurna bukan hanya tatkala kita datang ibadah. Penyembahan yang sempurna salah satunya adalah tatkala kita menyerahkan hidup kita dengan baik. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, materi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang ingin disampaikan, tatkala beri yang terbaik, bukan yang tersisa, luangkan waktu kita. Jangan sisa. Untuk apa? Untuk doa. Untuk apa? Untuk firman Tuhan. Yang menjadi kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Pagi hari luangkan waktu untuk Tuhan. Kalau kita biasa bangun jam 5, mungkin lebih pagi lagi, 4:30. Luangkan dulu waktu untuk Tuhan. Jangan kalau ingat baru ingat doa. Kalau baru ingat baca Alkitab. Jangan. Kita bisa bangun pagi untuk bos kita di kantor, di tempat pekerjaan. Kita harus lebih pagi lagi untuk Tuhan yang memberikan kehidupan saudara dan saya. Ketika kita melayani, siapkan diri kita dengan baik. Jangan asal-asalan. Karena kita akan menyembah Tuhan yang luar biasa. Berikan dengan kualitas yang terbaik untuk Tuhan. Seperti Daud memberikan kualitas yang terbaik, materi yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kalau kita melayani, berikan yang terbaik. Siapkan diri kita. Dalam mengelola keuangan juga, kembali lagi, jangan menunggu sisa baru memberi. Jangan. Tapi mulai dulu dari Tuhan. Mulai dari Tuhan, baru sisanya, baru untuk kita. Ingat ya ibu bapak, pulang dari sini, rubah konsep kita. Mulai dulu dari Tuhan, baru untuk kita. Nah sekarang, apakah kita sudah memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari? Mari kita evaluasi. Apakah saat menyusun agenda harian, kita menyisihkan waktu untuk Tuhan terlebih dahulu? Kita kan punya agenda harian pasti hari lepas hari. Kita susun, jam sekian untuk ini, begini, begitu. Banyak. Tapi coba kita kedepankan dulu waktu untuk Tuhan. Tatkala kita kedepankan dulu waktu untuk Tuhan, sepanjang hari itu Tuhan akan memberkati. Jadi prioritaskan Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan. Apakah saya masih menyimpan yang terbaik hanya untuk diri sendiri? Ini pertanyaan. Wah, yang terbaik untuk diri dulu dong. Nanti sisanya baru Tuhan. Jangan. Mungkin kita lebih rela memberikan waktu dan tenaga untuk pekerjaan. Kalau tenaga sudah habis baru untuk Tuhan. Coba pola pikirnya kita rubah. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Jangan sisa untuk Tuhan. Jadi poin yang pertama, beri yang terbaik bukan yang tersisa untuk Tuhan. Tatkala kita memberikan yang terbaik, tatkala kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan akan memprioritaskan saudara dan saya. Dan Tuhan akan memelihara dengan sangat luar biasa saudara dan saya. Ada banyak kok contoh-contoh tatkala orang memprioritaskan Tuhan.
Pemeliharanya pasti luar biasa. Yang kedua, tadi yang pertama ya, beri yang terbaik bukan yang tersisa. Yang kedua, beri dengan hati yang mau dan sukacita. Berikan dengan hati yang mau memberi dan dengan sukacita. Ayat 5b. 1 Tawarik 29 ayat 5b dikatakan, maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Setelah memberikan teladan, Daud bertanya kepada bangsa Israel, siapa yang rela memberikan untuk Tuhan? Atau dengan bahasa hari-harinya, siapa yang rela memberikan bagi Tuhan? Daud tidak memaksa. Dia tahu bahwa yang Tuhan cari bukan jumlah besar, tetapi yang Tuhan cari hati yang rela dan hati yang mau sukacita memberikan bagi Tuhan. Karena Dia pemilik semesta alam ini. Tuhan tidak hanya membutuhkan pemberian kita. Dia adalah pemilik dari segalanya. Tapi Dia ingin melihat hati saudara dan saya penuh dengan kasih dan keyakinan dan penuh dengan sukacita memberikan untuk Tuhan. Itu saja yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan tidak lihat besar kecil yang kita berikan. Tapi yang Tuhan lihat hati saudara dan saya tatkala memberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sukacita dalam memberi lahir dari kesadaran bahwa memberi kepada Tuhan adalah kehormatan. Jadi luar biasa. Memberikan kepada Tuhan adalah kehormatan. Bukan jadikan beban. Jadi jangan sekali-sekali kita berpikir kita memberikan bagi Tuhan waktu beban. Wah, ada yang berkurang dalam kehidupan saya. Ada yang berkurang dari gaji saya. Karena saya sudah memberikan untuk Tuhan. Itu beban. Tapi mari kita berikan dengan penuh sukacita. Kembali lagi, di minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa tatkala kita menabur saat ini, kita pasti akan menuai. Tatkala kita memberikan dengan sukacita sebenarnya tidak ada yang berkurang. Tatkala kita memberikan dengan sukacita, di situ kita sedang mempersiapkan untuk kita menuai. Jadi tatkala kita memberi dengan iman, Tuhan pasti mencukupkan segala kebutuhan saudara dan saya. Amin. Berikan dengan sukacita. Jadi mari latihlah hari ini, pulang dari sini kita memberi dengan penuh sukacita. Bukan karena dengan tekanan, bukan karena dengan paksaan. Dengan kerelaan, dengan sukacita. Tanamkan kepada anak-anak kita, ini juga penting, tanamkan kepada anak-anak kita, tanamkan kepada keluarga, bahwa memberi adalah wujud kasih. Bukan hanya sekedar rutinitas. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu. Saudara dan saya sudah diberkati dengan sangat luar biasa. Saatnya kita mengembalikan dengan ucapan syukur untuk Tuhan. Jadi periksa motivasi kembali. Periksa motivasi saudara dan saya. Apakah sudah memberikan dengan sukacita? Apakah sudah memberikan dengan sukarela? Atau memberikan dengan tekanan atau dengan paksaan? Wah, karena gereja harus. Dan karena doktrin gereja membuat bahwa harus ada perpuluhan persembahan syukur, jadi saya harus berikan. Jangan. Tapi berikan dengan sukacita. Berikan dengan kerelaan tanpa tekanan. Saya yakin dan percaya berkat akan terus mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kembali lagi periksa motivasi dalam memberi kepada Tuhan. Kalau ada yang salah, kita luruskan. Atau kita merasa rugi saat memberi kepada Tuhan. Saya yakin gak ada ya. Tidak ada yang rugi tatkala kita memberikan bagi Tuhan. Tuhan melihat motivasi dalam memberi. Kembali lagi Tuhan tidak lihat jumlahnya. Tapi Tuhan lihat motivasi dalam hidup saudara dan saya. Itu yang kedua. Beri dengan hati yang mau. Memberi dan beri dengan sukacita. Bisakah kita melakukannya? Harusnya bisa. Daud memberikan dengan luar biasa.
dia memberikan dengan sukacita. Ya kan, kalau di pasal 29 ayat terakhir itu dikatakan Raja Daud sangat bersukacita. Kita pun bersukacita karena suatu kehormatan kita dapat memberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, lakukan semua seperti untuk Tuhan. Konsep dari Paulus. Lakukan semua seperti untuk Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik dalam bekerja, baik dalam mengasuh anak, baik dalam menemani anak, dalam melayani atau sedang mengurus rumah tangga, sebagai ibu keluarga, ibu rumah tangga, lakukan semua untuk Tuhan. Semuanya kita berikan untuk Tuhan. Hidup sebagai persembahan berarti tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil bila kita lakukan untuk Tuhan. Jadi semua porsinya sama. Aktivitas sehari-hari menjadi ibadah. Jadi aktivitas kehidupan hari lepas hari saudara dan saya itu merupakan ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bukan saja datang, duduk, mendengarkan firman Tuhan di tempat ini, tidak. Tapi ibadah yang sejati adalah tatkala kita memberikan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan. Tatkala kita memberikan seluruh kehidupan untuk Tuhan adalah tenaga kita, pikiran kita, keberadaan kita, materi kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi aktivitas kehidupan hari lepas hari itu adalah ibadah saudara dan saya. Itu yang real, itu yang konkret, itu yang nyata. Ibadah yang sejati tatkala kita kembali dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi dan kita juga melayani, kita memberi juga bukan hanya untuk dilihat orang. Bukan untuk mendapatkan pujian. Tatkala kita memberikan untuk menyenangkan Tuhan. Daud memberikan yang terbaik. Kerjakan segala sesuatu, kembali lagi baik di kantor, baik di rumah, di gereja, dengan semangat yang sama. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau di gereja saja saya baru semangat, di rumah tidak, kalau di kantor berbeda, jangan. Baik di kantor, di rumah, di gereja, di masyarakat, dan di mana-mana harus selalu semangat seperti untuk melayani Tuhan. Dan jadikan karakter kehidupan kita hari lepas hari adalah sebagai persembahan hidup. Tatkala kita menjadikan karakter kita sebagai persembahan yang hidup, berarti di situ harus ada kejujuran dalam hidup ini. Di situ harus ada kesetiaan dalam hidup ini. Di situ harus ada kesabaran dalam hidup ini. Di situ harus ada rendah hati dalam hidup ini. Di situ harus ada pengendalian diri dalam hidup. Tatkala kita mempersembahkan hidup kita, jadi bukan asal-asalan kita memberikan hidup kita. Yang penting kita sudah kok beribadah kepada Tuhan, bukan itu yang diminta Tuhan. Tapi kejujuran dalam hidupmu. Kesetiaan dalam hidupmu. Kesabaran dalam hidup. Kerendahan hati dalam hidup. Penguasaan diri, pengendalian diri itu penting. Kenapa? Karena hidup kita akan berikan kepada Tuhan. Jadi yang perlu disadari oleh saudara dan saya, oleh jemaat, hidup ini adalah altarnya Tuhan. Jadi hidup ini adalah altarnya Tuhan. Tatkala dikatakan altarnya Tuhan, orang akan melihat seluruh kehidupan kita. Ingat, orang akan melihat seluruh kehidupan kita. Jadi kita wajib memberikan yang terbaik. Tutur kata kita, pikiran kita, tindakan kita, perasaan kita, tingkah laku kita, itu menjadi altarnya Tuhan yang terlihat. Kalau kita asal-asalan kita berikan, orang akan melihat, orang Kristen altarnya asal-asalan juga. Jadi kehidupan ini adalah altarnya Tuhan. Mari introspeksi tatkala tutur kata kita tidak menyenangkan sesama kita. Mungkin pikiran kita. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, ingatlah bahwa Tuhan hadir di setiap ruang dan waktu. Tidak ada hal yang terlalu kecil
untuk menjadi persembahan bagi Tuhan. Kembali lagi, Tuhan tidak minta yang besar, tapi yang Dia minta, berikan yang terbaik melalui hatimu. Benahi lagi motivasi dalam memberi. Kalau kita memberi hanya untuk dilihat orang, kalau kita memberi yang akhirnya belakangan hari kita menggerutu percuma. Coba kita berikan dengan hati. Mari luruskan hati kita. Tuhan ingin kita melayani, Tuhan ingin kita bekerja, bukan demi pujian, tapi karena kita tahu bahwa kita adalah miliknya, dan wajib kita memberikan kembali untuk Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, lakukan semua seperti untuk Tuhan. Tenagamu, pikiranmu, materimu, uangmu, berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak menuntut kita menjadi orang kaya, tidak. Tuhan tidak menuntut kita menjadi orang terkenal. Tuhan tidak menuntut kita menjadi orang yang sempurna. Tapi Dia mencari orang yang dapat mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kembali lagi saya ingatkan, beri waktu yang terbaik, tenaga, talenta, dan hati yang terbaik untuk Tuhan. Jika Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik untuk persembahannya, Tuhan Yesus telah memberikan persembahan yang terbaik dari surga loh. Tidak ada alasan kalau kita tidak mengembalikan juga yang terbaik untuk Tuhan. Mari renungkan dan ucapkan dengan hati yang tulus. Tuhan, aku mau mulai memberi yang terbaik, bukan yang tersisa. Itu jadi komitmen kita. Amin. Tuhan, kita mau berikan yang terbaik, bukan yang tersisa. Kembali lagi, bukan hanya sekedar bicara materi, bukan sekedar bicara uang, tapi seluruh hidupmu berikan yang terbaik untuk Tuhan. Satu langkah nyata minggu ini yang bisa kita lakukan untuk hidup lebih baik lagi bagi Tuhan adalah berikan seluruh kehidupanmu untuk Tuhan. Apapun bentuknya. Masa muda kita, mungkin dengan usia saat ini, kekuatan fisik kita, kemampuan intelektual kita, kasih yang kita miliki, materi yang kita miliki, berikan semuanya untuk persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti Daud memberikan yang terbaik untuk pembangunan rumah Tuhan. Dia tidak berikan yang sisa, Dia berikan yang terbaik. Mampukan kami juga memberikan yang terbaik melalui kehidupan kami. Melalui tenaga kami, melalui pikiran kami, melalui pemikiran intelektual kami. Melalui kehadiran kami. Melalui materi kami, melalui uang yang kami miliki. Kiranya semuanya menjadi persembahan yang harum untuk Engkau ya Tuhan. Dan kami pulang dari sini, mampukan kami menjabarkan, mampukan kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Giving your best. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin.